Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazmi. Saya dari kelas 12 kelas akuntansi 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi melejitkan diri dan memaksimalkan potensi tentang kerja keras dan tanggung jawab. Melejitkan diri dan memaksimalkan potensi, kerja keras dan tanggung jawab. Kerja keras dan tanggung jawab merupakan akhlakul karimah yang harus dimiliki setiap muslim agar tercipta kebahagiaan dunia dan akhirat. KD 3.5.4.5. Kerja keras. Kerja keras adalah melakukan kegiatan secara sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah, tidak akan berhenti sebelum target kerja tercapai, dan selalu mengutamakan kepuasan hasil pada setiap kegiatan yang sudah dilakukan. Bekerja keras merupakan syarat utama untuk memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan jasmani maupun rohani. Perilaku yang mencerminkan bekerja keras diantaranya: yang pertama ada mengerjakan sesuatu agar diperoleh hasil yang maksimal, lakukan dengan penuh kesungguhan. Yang kedua, tugas yang sudah menjadi tanggung jawabnya hendak dilakukan dengan sebaik-baiknya. Dan yang ketiga, tidak menunda-nunda tugas. Artinya, semua tugas selalu diselesaikan tepat waktu, bahkan sebelum waktunya. Lalu selanjutnya ada hikmah bekerja keras. Hikmah bekerja keras yaitu yang pertama, dapat mengembangkan kemampuan diri seperti bakat yang dimiliki, minat pada sesuatu atau potensi lain yang dimiliki. Yang kedua, dapat membentuk diri agar memiliki setiap tanggung jawab dan disiplin dalam segala aspek kehidupan. Yang ketiga, mampu mengangkat derajat dan martabat sebagai manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, meningkatkan taraf hidup seorang muslim dalam kehidupannya sebagai masyarakat, dan yang terakhir, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kerja keras merupakan bagian dari perilaku akhlakul karimah. Lalu selanjutnya ada cara membiasakan perilaku kerja keras. Yang pertama ada saat bekerja dan berusaha hendaknya diniatkan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Yang kedua, setiap memulai pekerjaan awali dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu lakukan semua tugas dengan penuh kesungguhan dan sepenuh hati. Akhiri pekerjaan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kemudian serahkan hasil usaha atau ikhtiarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang terakhir, ciri-ciri sikap kerja keras. Di antaranya, yang pertama ada tekun. Tekun diartikan dengan rajin dan bersungguh-sungguh. Lalu yang kedua ada ulat, diartikan dengan kuat, tidak mudah putus asa, tidak getas, dan tidak rapuh. Yang terakhir teliti. Teliti diartikan secara cermat, seksama, dan hati-hati. Selanjutnya yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, beban kewajiban suatu pekerjaan atau tugas yang harus dipikul sesuai ketentuan. Yang kedua, sikap seseorang dalam bentuk kesediaan dan kemauan untuk menyelesaikan kewajiban yang diterima. Islam menggariskan bentuk-bentuk tanggung jawab sebagai berikut. Yang pertama ada tanggung jawab terhadap agama, meliputi yaitu meyakini kebenaran Islam. Yang kedua, mempelajari agama Islam. Yang ketiga, mengamalkan ajaran Islam. Dan yang terakhir, mendakwahkan agama Islam. Selanjutnya, tanggung jawab terhadap diri sendiri meliputi: yang pertama, Islam melarang keras merusak diri sendiri sehingga merugikan fisik, moral, dan mental. Yang kedua, Islam tidak membenarkan seseorang yang lahirnya baik dan terpuji sementara jiwa dan batinnya rusak.
Lalu Islam menganjurkan kebahagiaan diri harus diupayakan terlebih dahulu ke pihak lain dengan tidak meninggalkan tanggung jawab kepada diri sendiri. Selanjutnya, menyeimbangkan antara memenuhi hak diri dan tanggung jawab kepada orang lain. Yang terakhir, nyawa adalah amanah. Karenanya Islam melarang keras membunuh atau bunuh diri atau menempuh jalan tercela. Lalu yang ketiga, tanggung jawab terhadap keluarga meliputi yang pertama ada pemenuhan hak pribadi dan tidak boleh merugikan pihak lain. Yang kedua, setiap pribadi yang menjadi bagian dari keluarga masing-masing memiliki tanggung jawab yang harus diperbarui. Yang terakhir, menempatkan urutan kedua tanggung jawab kepada keluarga setelah kepada diri sendiri dan memiliki tujuan yang sama, yaitu mencapai keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Selanjutnya yang keempat ada tanggung jawab terhadap pekerjaan meliputi yang pertama ada melakukan pekerjaan dilandasi dengan tanggung jawab, ikhlas dan harus disenangi. Yang kedua diusahakan hasil pekerjaan mendekati sempurna. Lalu yang terakhir dilarang bermalas-malasan karena menjadi sumber kemiskinan dan keburukan. Yang kelima yaitu ada tanggung jawab terhadap masyarakat. Di antaranya, setiap muslim memiliki kewajiban mencegah kemungkaran dan kemaksiatan yang akan merusak tata nilai pada kehidupan di masyarakat. Yang kedua, setiap muslim wajib beramar ma'ruf, nahi mungkar, menyuruh berbuat kebaikan sekaligus melarang berbuat mungkar. Dan yang ketiga, setiap muslim harus menyadari kedudukannya sebagai rahmat bagi semesta alam. Baik, selanjutnya tanggung jawab yang terakhir yaitu tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Meliputi diantaranya menegakkan keadilan dan kebenaran di tanah air tercinta sebagai panggilan agama. Yang kedua, mencintai bangsa dan negara serta mentaati perintah pemimpin. Yang ketiga, ikut serta membela dan mempertahankan kemerdekaan negara dan berperan serta mengisi dan mensukseskan pembangunan di segala bidang. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan atas penyampaian materinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.